Selamat malam Ibu, saya akan membacakan hasil rekapan dari sensus rawat inap, format sensus rawat inap dan preview artikelnya. Sensus rawat inap adalah aktivitas yang rutin dilaksanakan oleh rumah sakit untuk menghitung jumlah pasien yang dilayani di rawat inap. Sensus ini mulai pukul 00 sampai 24.00 oleh petugas yang di bangsal perawatan. Petugas melakukan perhitungan jumlah pasien yang masuk, yang keluar, pindahan ataupun dipindahkan, pasien meninggal dan hari perawatan pasien. Datanya akan setiap bulan akan direkap dan dijadikan statistik pelayanan rumah sakit yang akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Menurut si rekapitulasi Dekes RI, bulanan pasien rawat inap adalah formulir perantara untuk menghitung dan merekap pasien rawat inap selama sebulan yang diterima dari masing-masing ruang rawat inap. Menurut Karniawan, harian digunakan sebagai sumber data pembuatan indikator pelayanan rawat inap yang selanjutnya digunakan dalam perhitungan BOR, APFOS, BTO, dan TOI. Format manajemen yang pendukung pelaksanaan sensus rawat inap meliputi MEN sebagai SDM yang terlibat aktivitas yang menggerakkan orang lain dalam organisasi perusahaan untuk mencapai sebuah tujuan. MONEY ini adalah insentif ataupun biaya tambahan dalam pelaksanaan sensus rawat inap. Material ini tidak digunakan dalam pelaksanaan sensus rawat inap. Mesin ini seperti mesin RS yang digunakan dalam kegiatan sensus akan baik, akan tetapi perlu diupdate setiap saat mengenai jumlah pasien dalam suatu hari. Metode pelaksanaan sensus di bangsa Pelambayan tidak sesuai dengan SPO dengan sensus rumah sakit dan ketetapan waktu entry sensus selalu lebih dari 4 jam. Ada market. Sensus dibutuhkan oleh hanya di petugas pelaporan saja untuk analisa dan pengelolaan rumah sakit. Tujuan untuk dilakukannya sensus rawat inap: yang pertama, untuk mengetahui jumlah pasien masuk, pasien keluar rumah sakit, dan meninggal di rumah sakit. Yang kedua, mengetahui tingkat penggunaan tempat tidur. Ketiga, menghitung penyediaan sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan. Tujuan yang lain adalah untuk mengetahui jumlah pasien masuk, pasien keluar rumah sakit, meninggal di rumah sakit, untuk mengetahui tingkat penggunaan tempat tidur, untuk menghitung biaya sarana dan fasilitas kesehatan. Tanggung jawab pelaksanaannya: kepala perawat pada masing-masing ruang rawat inap bertanggung jawab dalam pengisian sensus rawat inap. Perawat atau bidan yang memutuskan pasien atau petugas yang ditunjukkan oleh kepala perawat rawat inap melaksanakan pengisian sensus harian sesuai petunjuk yang lebih ditetapkan. Baru formulir sensus harian yang disediakan oleh unit pencatatan rekam medis rumah sakit. Mekanisme pengisian. Tujuan SHRI untuk memperolehnya, kegunaannya adalah untuk mengetahui jumlah pasien masuk, pasien keluar rumah sakit, meninggal di rumah sakit, mengetahui tingkat penggunaan tempat tidur, menghitung penyediaan sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan. Tanggung jawab pelaksanaannya: kepala perawat pada masing-masing ruang inap bertanggung jawab dalam pengisian sensus rawat inap. Perawat atau bidan yang memutasikan pasien atau petugas yang ditunjuk oleh kepala perawat ruang rawat inap melaksanakan pengisian sensus harian sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan. Formulir sensus rawat inap disediakan oleh unit pencatatan rekam medis rumah sakit. Pada sensus dilakukan, kemungkinan terdapat seorang pasien masuk setelah sensus dilakukan dan pulang sebelum dilakukan. Misalnya pasien masuk pada 9 pagi dan keluar rumah sakit pukul 5 sore dengan alasannya dirujuk ke rumah sakit lain atau meninggal. Dengan demikian, pasien tidak akan dihitung pada pukul 24.00. Hal ini dinamakan dengan on day care. Format sensus rawat inap. Formulir SHRI adalah formulir yang berisi data pasien masuk, pasien keluar, pasien dipindahkan atau mati pada rentang waktu kurang lebih 48 jam dan lebih 48 jam dihitung selama 24 jam dari pukul 00 sampai 24.00. Rekapitulasi merupakan tahapan menyatukan dan menjumlahkan hasil dari sensus setiap harinya yang juga mencocokkan dan verifikasi. Hasil rekapitulasi digunakan sebagai dasar pembuatan indikator rawat inap. Adapun pengolahannya diproses dengan mekanisme sebagai berikut. Itu prosesnya itu dilakukan secara modal, dibuat oleh perawat bangsal yang menggunakan keadaan ruang perawatan pukul 00 sampai dengan pukul 20.00 hari berikutnya, yang berisi tentang pasien masuk, pasien keluar, pasien pindahan, dan pasien meninggal, dan jumlah tempat tidur. Formatnya itu rekapitulasi sensus rawat inap. Pengertiannya itu formulir perantara untuk menghitung data merekap jumlah pasien rawat inap selama 1 bulan yang diterima dari masing-masing ruang rawat inap. Tujuannya untuk memperoleh informasi semua pasien yang dirawat di rumah sakit selama 1 bulan untuk perencanaan, pengawasan, maupun penilaian kinerja. Kegunaannya untuk mengetahui jumlah pasien yang dirawat 1 bulan, tingkat penggunaan tempat tidur, ataupun laporan RI1. Tanggung jawabnya itu kepala unit catatan medik RS dan staf unit rekam medis. Format sensus rawat inap itu petunjuk pengisian formulir sensus rawat inap ini. Tanggal adalah diisi dengan tanggal, pasien awal adalah jumlah pasien
sisa pada tanggal berikutnya. Contohnya jika tanggal 1 Januari 2018 maka pasien merupakan jumlah sensus rawat inap. Pasien masuk adalah jumlah pasien masuk serta jumlah dengan sensus harian rawat inap. Pasien pindahan adalah jumlah pasien pindahan yang ruang rawat di rumah sakit atau sering dibilang transfer in. Jumlahnya 2 tambah 3 tambah adalah diisi dengan jumlah angka dalam kolom. Pasien dipindahkan adalah jumlah pasien yang dipindahkan antar ruang rawat di dalam rumah sakit aja atau sering dibilang transfer out. Keluar hidup adalah jumlah pasien keluar dari rumah sakit sesuai jumlah dalam sensus harian rawat inap. Keluar bisa pulang ke rumah atau dirujuk ke rumah sakit lain. Pasien meninggal adalah hasil penjumlahan pasien meninggal atau penjumlahan angka dalam kolom. Pasien meninggal kurang dari 48 jam diisi dengan jumlah pasien hingga kurang dari 48 jam sesuai dengan jumlah pasien meninggal dalam sensus harian rawat inap. Pasien meninggal lebih dari 48 jam diisi dengan jumlah pasien meninggal dalam 48 jam lebih sejak masuk awal ruang rawat. Total loss diisi dengan total length of stay atau lama rawat inap pasien dengan total loss dalam sensus rawat inap. Average loss ini diperoleh dengan membagi total DS dengan jumlah pasien keluar hidup ataupun meninggal pada tanggal tersebut. Pasien ODC diisi dengan jumlah pasien yang masuk dan keluar ruang rawat inap atau tanggal yang sama, yaitu sering disebut sebagai one day care. Pasien sisa diisi dengan jumlah pasien yang dirawat dalam ruang rawat inap dengan jumlah yang sama. Baik Bu, sekian Bu presentasi dari saya. Terima kasih Bu.